Dihancurkan. Nah, Berarti dua kelompok ya, dua. kita praktekkan dulu satu di sini ya. Kita remas dengan menggunakan tangan sampai dia benar-benar hancur. Ya, remas. Tahu cara meremas kita, Pak? Ibu-ibu yang ini jago. Jago dia. Tangannya dikasih masing-masing 3 kayaknya cukup. Ya, remas sampai benar-benar hancur, Bu. Ya, Bu. Air kelapa sebenarnya untuk standar kita buat ini pengennya 20 liter ya. Kita masukin ini yang terakhir. Ya, kunyit nanti terakhir. Setelah sudah jadi. Ya, daunnya yang penting pucuknya, Bu. Ya, sembarang. Ini terasinya 500 gram. Ya. Ya. Kita masih butuh seminggu, Pak. Masih butuh seminggu disimpan untuk kemudian bisa diaplikasikan. Itu ditutup dalam lemari. Ya, tutup. Di dalam jar ya. Dan pokoknya di wadah tertutup ya. Wadah tertutup. Nanti penutupnya upayakan menggunakan plastik atau kain yang berwarna gelap. Ya, boleh hitam, boleh biru, hijau. Itu kerja mikroba lebih cepat. Nanti Pak, kalau ada terasa berbarangan, barengan rasa itu. Yang padatnya buat bubuk padat. Iya, disaring. Kalau untuk 5 liter kita menggunakan 1/5 liter air. Nah, jadi kalau untuk 1 tangki kita menggunakan 3 gelas. Salah satunya sangat ditentukan dengan ini terasi. Makanya ini kalau dihaluskan sehalus mungkin itu dia cepat sekali. Ini Pak materinya ada Pak? Ada Pak. Aromanya itu Pak kalau jadi. Aromanya biasa aroma fermentasi. Jago pengganti yang 4. Ya. Kunyit 200 gram kalau untuk 20 liter. 200 gram. Materi ada di grup ya? Ada Pak. Ada nanti di sudah diambil satu ya Mas. PKS ini. Untuk 20 liter air berapa botol yang berubah? 2 saja Pak. Oh, 2. Kan dia cuma Asli masuk. ya hasil 15, 30. Nah, sebenarnya kalau di riset saya itu anjuran sampai 60 hari kalau untuk cair. Karena ternyata di pengisian buah itu kalau untuk padi, ya, termasuk jagung, itu masih sangat butuh nutrisi yang bagus. Ya. Jadi biasanya kalau kita semprot di 60 hari itu pengisian buah lebih padat. Biasanya kalau pupuk cair itu Pak, biasa kalau penyemprotan ada yang biasanya aman tidak suka pakai ini bisa Pak. Termasuk ini, makanya kita kasih kunyit Pak. Tidak pakai kimia lagi. Oh enggak, ini artinya kekurangan kimia yang sekarang ini hanya terpenuhi 37%, itu kekurangannya ditutupi dengan ini. Nah, tapi lambat laun ketika perbaikan tanah sudah semakin bagus, itu kimia akan hilang perlahan-lahan. Ya. Ya. Yang lagi subsidi cabut. Kan di petani lapangan itu apa yang campur-campur, artinya bisa campur insektisida atau misalnya penyedot, apakah bisa itu Pak? Saya terakhir tanya di ahli mikroba, ternyata nggak masalah. Ya, masalah. Nggak, Pak. Saya justru dulu anti sekali mencampur Pak. Enggak, karena saya lihat di setiap ada pupuk cair yang beredar, dulu memang tidak boleh, tapi sekarang sudah dibolehkan. Iya, Ini kan makanya jadi kembali lagi Pak. Saya waktu kita di
melakukan Zoom meeting dengan ahli mikroba dari Unpad. Nah, cuma satu yang ingin saya dapat penjelasan sebagai pandangan seorang ahli mikroba. Apakah mikroba itu ketika bercampur dengan pestisida, itu mikrobanya kemudian mati? Ternyata enggak. Nah, jadi intinya dia bilang ya nggak masalah dicampur. yang bisa untuk tidak Hancur tuh. Jadi kalau masalahnya buat vokasi nih Pak, ini saja maunya Pak. Ya, maunya ini aja. Itu berapa gelas? Sebenarnya gini Pak, prinsipnya ya. Kalau di M4 itu kan standar kita 1 botol 1 ton. Iya. Atau dengan kata lain 10 liter air 10 cc. Nah, kalau buat sendiri ya dosis ini tidak ada namanya kelebihan dosis. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin hasil yang lebih bagus, nggak masalah dilebihkan daripada standar untuk menggunakan M4 misalnya. Kalau kita menggunakan M4 10 cc, kita naikkan menjadi 20, 30. Karena Saringannya itu tidak bisa dipakai kalau saringannya nggak lagi, ampasnya hanya untuk kompos saja. Nah, tidak bisa lagi dibuat ulang. Berarti langsung boleh aplikasi ke tanaman juga? Ya. mau dengan mal beda. Ya. Kalau ini yang pertama yang sangat menentukan ini penyimpanan. Ya, penyimpanan. Jadi membuat pupuk apa saja kalau yang dalam bentuk cair, hindari dari sinar matahari penyimpanan. Yang pertama. Nah, kemudian waktu pemisahan antara padatan dengan cairan itu juga sangat menentukan. Kalau Bapak terlalu lama nyimpan, ini semua bisa jadi ulat ini. Ya, yang padatannya yang jadi ulat, makanya harus segera kita pisahkan. Kan bicara Pak mau foto Ya, dulu. oke. Kenang. Siap. Lagi selama 1 minggu. Setelah itu baru di aplikasi atau disimpan ketika belum diaplikasikan. Ini tahan lama Pak. Semakin istilahnya kalau Bapak nyimpan di tempat yang teduh, dia sampai 2 tahun ini masih bisa dipakai. Implementasi lagi selama 1 pekan. Setelah itu kemudian baru diaplikasikan. Diperuntukkan untuk 2 tempat. Yang pertama aplikasi untuk tanah, bagaimana memperbaiki kualitas tanah. Jadi aplikasi tanah ini kita menggunakan takaran 1 tangkinya itu menggunakan 9 gelas untuk 1 tangki. Nah, 1 tangki ini dipakai untuk menyemprot pada luasan antara 10 sampai 20 are. Ya, jadi 1 hektar itu kita menggunakan antara 5 sampai 10 tangki. Ya. Upayakan 5 hari sebelum tanam sampai H-2. Ya. H-2 supaya ketika tanaman itu misalnya kita sudah masukkan ke dalam tanah, di dalam tanah itu sudah tersedia makanan-makanannya. Ya, itu fungsinya. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita misalnya bicara di tanaman padi, itu mulai dari usia 7 hari sudah bisa disemprot. Atau kalau tanaman jagung sejak keluar 3 daun, itu sudah bisa kita semprot pertama. Ya, setelah kita bisa menggunakan 7 hari, kemudian 15, setelah itu kelipatan 15. Ya, 7, 15, 30, kemudian 45, dan terakhir 60. Nah, ini secara umum. Nah, kenapa kita masih menggunakan pupukan di 60 hari? Karena salah satu fungsinya adalah membuat pengisian buah pada tanaman itu lebih padat, lebih berisi. Ya. Cuma kita harapkan satu saja, hindarkan dari terkena sinar matahari langsung atau disimpan pada suhu yang agak panas. Ya. Jangan, jadi hindarkan. Kalau dia disimpan di suhu yang suhu ruang, ya 30 derajat Celcius, ini akan awet dipakai. Ya, jadi bisa disapu, misalnya sering kena panas. Nah, itu yang membuat pupuk itu kehilangan kualitas karena mikroba ini kan biasanya anti dengan panas, apalagi dalam waktu lama. Nah, apalagi kalau teman-teman yang bawa kendaraan, pakai mobil, taruh pupuknya di belakang, mobilnya dijemur. Nah, itu paling cepat mati.
sudah diajari buat, pengen juga tetap pengennya beli yang sudah jadi. Ya. Tidak, sebenarnya sih tidak masalah. Tetapi dengan alasan kita bahwa kita sangat mengharap kemandirian bagi petani, ya mudah-mudahan begitu diajari membuat supaya tidak berulang, mungkin Bapak Ibu bisa fasilitasi mereka secara berkelompok sehingga disimpan sama. Kita harapkan pengaplikasian itu sampai jam 10 pagi. Setelah itu di waktu sore mulai masuk waktu asar sampai menjelang maghrib, itu waktu-waktu pengaplikasian. Hampir saat ini Pak, semua